Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, SSI MSc, tentu bersama dengan Radio Institut. Kita terus konsisten mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai literasi-literasi Tridharma perguruan tinggi. Nah, seperti biasa kita akan melaksanakan bedah riset artikel, suatu riset artikel yang berjudul On a Sum of Two Akas Distribution, Inference and Application. Diberikan suatu model peluang yaitu sum of two Akas distribution, dan riset artikel ini telah kita bahas sebelumnya dengan menggunakan teknik optim atau maksimum likelihood untuk mengestimasi parameternya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempertajam lagi riset ini dengan menggunakan Bayesian Markov Chain Monte Carlo, atau kita sering sebut dengan Bayesian MCMC, untuk tujuan yang sama dengan pembahasan sebelumnya, yaitu memodelkan sum of two Akas distribution ini. Oke, seperti biasa coba kita lihat riset artikel yang menjadi rujukan kita. Seperti apa riset artikelnya, kita akan lihat riset artikel kita. Kita share dulu riset artikel yang akan kita bahas. Mana dia riset artikelnya? Nih. Nah, dalam suatu riset artikel yang kita temukan, sudah kita bahas sebelumnya, yaitu On a Sum of Two Akas Distribution, terbit di tahun 2025. Wah, ini pembahasan di Radio Institute nih kayaknya nih baru-baru terus jurnalnya. Kita bahas di tahun 2000, riset yang terbit di tahun 2025. Nah, model yang dimaksud itu seperti ditampilkan pada seperti persamaan, kita cari. Nah, ini dia. Pada persamaan 7. Inilah fungsi yang densitas tadi yang disebut dengan AKS distribution. AKS itu sum of two Akas distribution, disingkat dengan AKS distribution. Seperti modelnya ditampilkan pada persamaan 7, satu parameter theta. Sedangkan kumulatifnya itu seperti pada persamaan, kumulatifnya mana nih? Kumulatifnya persamaan 7 itu fungsi densitas. Kalau fungsi kumulatifnya di mana? Adakah dia beri persamaan kumulatif 7? Densitas mana persamaan kumulatif? Nah, ini. Kumulatifnya pada persamaan 8. Nah, pada riset artikel ini diberikan data yang akan kita gunakan. Oke, kita gunakan Bayesian MCMC nanti, terutama data yang diberikan pada riset artikel ini pada data yang data pada tabel 5. Nah, data tabel 5 ini akan kita gunakan untuk mencobakan Bayesian MCMC apakah memberikan hasil yang baik atau bagaimana. Kita coba ya. Pada dataset 2 ini model yang diberikan adalah 0,250. Oke, kita coba lihat menggunakan MCMC kita. Kita tutup, kita coba buka R kita. Ini R kita. Oke, ini R kita. Ini adalah data yang seperti yang disajikan tabel 5. Kita runkan dulu data kita. Kita runkan data, lalu kita lihat X kita. Oke, caps lock X. Nah, ini data yang persis seperti pada tabel 5. Lalu setelah itu kita mulailah proses Bayesian MCMC. Oke, kita dengan terlebih dahulu kita membuat coding likelihood. Nah, ini namanya coding likelihood. Coding likelihood. Nah, seperti untuk yang saya sorot yang berwarna biru ini adalah fungsi densitas seperti pada persamaan 7 pada riset artikel. Dengan parameter U, satu parameter saja. Kalau dalam riset artikel tadi namanya theta. Ini kita kasih U. Nah, likelihood-nya ini likelihood nih, perkalian dari fungsi densitas. Oke, likelihood. Kita runkan. Oke, kita coba lihat.
Oke, merah semua, jalan. Lalu setelah coding likelihood kita jalankan, barulah kita lakukan proses Monte Markov. Kita mulai proses Markov chain, MCMC-nya. Kita lakukan pembakaran selama 50.000 kali, ambil nilai awalnya dengan 1, dan error untuk parameter itu adalah, ini dia nih error parameter. Lalu kita mulai dengan konsep bahwa posterior density itu dibangun dengan perkalian dari likelihood dikali dengan prior non-information. Prior non-informationnya pakai normal. Lalu kita run sebanyak 50.000 kali. Lalu kita coba lihat nanti bagaimana bentuk trace plotnya dan density plotnya. Nah, karena ini sudah kita jalankan, karena 50.000 kali lama, sudah kita jalankan sebelumnya. Kalau kita mau lihat nilai 50.000 itu, ketik saja U. Nah, ini U itu adalah 50.000 kali parameter yang dijalankan. Tuh 50.000 kali itu banyak. Sampai ke atas. Nah, 50.000 parameter ini kita akan lakukan pemanggilan trace plot dan density, posterior density. Kita runkan saja. Nah, sangat cantik ya. Jadi dari trace plot Anda nampak lihat nilai awalnya 1 itu dengan proses Markov chain Monte Carlo itu dia tarik terus ke bawah sehingga seolah-olah dia itu konvergen nilainya pada satu bilangan tertentu di antara 0,2 dan 0,3 nilainya kalau kita lihat. Nah, dari nilai trace plot ini posteriornya tentu nanti kita bisa melihat gambaran bahwa parameter itu pada yang puncak paling tinggi ya di antara 0,2 0,3 lah. Nah, untuk melihat pastinya berapa nilainya, kita gunakan mediannya. Kita ambil mediannya. Ini theta, median U, kita run. Jadi theta kita kira-kira parameter kita 0,25, hampir sama dengan riset artikel tadi. Riset artikel tadi 0,25 juga. Hampir sama. Jadi kalau begitu kita sukses ya, menjalankan program Bayesian MCMC ini untuk suatu model satu parameter yang terbit di suatu riset artikel internasional tahun 2025. Lalu kita lihat density plot kita, lalu kita mainkan density plot, ambil perangkat-perangkat diperlukan, ini XI untuk density plot, dan ini fungsi densitas sum of two AKAS tadi yang disingkat dengan AKS, nah, salah saya tadi namanya AKS. AKAS distribution sum to AKAS. Oke, AKS saja kita buat AKS. Di sini kita ganti dengan AKS yang seperti pada persamaan 7 tadi. Lalu kita lakukan adalah untuk mendapatkan density plot. Density plot seperti biasa kita akan mengawankan histogram dengan fungsi densitasnya. Oke, kita runkan saja. Coba kita runkan hasil yang kita peroleh terang. Nah, ini dia seperti yang berwarna merah. Jadi Anda lihat yang berwarna merah itu adalah fungsi AKAS distribution dengan parameter yang dihasilkan dengan menggunakan Bayesian MCMC. Oke, saya rasa hasilnya tidak jauh berbeda dengan pembahasan kita sebelumnya dengan menggunakan optim atau Bayesian optim atau maksimal likelihood. Kita coba buka satu. Kita penuhkan gambarnya. Kita coba penuhkan gambarnya. Wah, ini dia. Nah, itu dia. Cantik sekali gitu. Kalau gambarnya penuh, kita lihat cantik sekali gambar kita. Bahwa parameter yang dihasilkan Bayesian MCMC ini sangat cantik sekali. Dapat mengcapture histogram data yang ada pada tabel 5. Oke, saya rasa kalau mau lihat-lihat lagi model apa ini dia seperti biasa saja, nggak ada yang aneh. Ini semuanya ini semuanya nggak ada yang aneh ini. Ini adalah posterior density, ini adalah likelihood, ini adalah prior not informative, dan ini adalah likelihood. Oke, saya rasa yang kita bangun pada pagi hari ini adalah sangat mantap sekali. Kita bisa mempertajam suatu riset artikel dari sebelumnya menggunakan teknik maksimum likelihood, kita pertajam dengan menggunakan Bayesian MCMC. Oke, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Yendra, Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.